Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Tim gugus penanganan COVID-19 Kabupaten Lombok Timur menggelar rapid test secara massal kepada ribuan orang yang memiliki riwayat kontak berinteraksi dengan pasien positif COVID klaster Goa. Dalam rangka mencegah penularan COVID di tengah masyarakat, tim gugus COVID Kabupaten Lombok Barat menggelar razia masker di sejumlah pasar tradisional yang ramai dikunjungi masyarakat. Hingga bulan April 2020, miliaran dana alokasi rumah korban gempa di Kabupaten Lombok Timur belum terbayarkan oleh pemerintah pusat. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Tim gugus penanganan COVID-19 Kabupaten Lombok Timur menggelar rapid test secara massal kepada ribuan orang yang memiliki riwayat kontak berinteraksi dengan pasien positif COVID klaster Goa. Bagi warga yang rapid testnya menunjukkan hasil reaktif, Pemda langsung memperlakukan isolasi di rumah karantina. Langkah tracking terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menyusul ditetapkannya 6 pasien tambahan yang dinyatakan positif COVID-19 yang berasal dari klaster Goa. Sebagai upaya pencegahan resiko penyebaran yang semakin masif, Pemda melakukan rapid test kepada ribuan warga yang diklaim memiliki riwayat kontak di lokasi tempat tinggal dan kampung sang pasien. Berdasarkan data, tim gugus tugas telah melakukan rapid test terhadap 1.010 orang warga, dengan hasil sebanyak 50 orang diantaranya dinyatakan reaktif dan langsung menjalani isolasi di rumah karantina COVID Lombok Timur. Seluruh warga yang diisolasi tersebut nantinya akan menjalani isolasi dan rangkaian pemeriksaan standar COVID hingga nantinya kondisi mereka membaik dan hasil swab negatif. Rapid test ini kan belum menjadi sesuatu yang valid. Siapa tahu ada jumlahnya dan sebagainya. Tapi laporannya kemarin masih diperpanjang masa isolasinya itu 14 hari lagi untuk meyakinkan semua lokasi itu sebenarnya steril. Selain terus melakukan penelusuran perjalanan pasien positif dan memantau kepulangan para pemudik, saat ini tim gugus COVID sudah mendata sebanyak 13 warga ditetapkan positif COVID di Lombok Timur. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Puluhan warga Kabupaten Lombok Tengah menjalani proses karantina di Balai Diklat Kabupaten Lombok Tengah untuk menjalani isolasi karena memiliki riwayat interaksi dengan sejumlah pasien terpapar COVID. Langkah karantina juga diberlakukan bagi para perantau yang pulang mudik memasuki bulan Ramadan. Upaya meminimalisir resiko penularan COVID-19 terus diupayakan pemerintah daerah, salah satunya dengan melakukan pembatasan interaksi sosial bagi warga memiliki riwayat terpapar COVID. Di Kabupaten Lombok Tengah, sebanyak 60 orang warga saat ini ditampung di Balai Diklat Kabupaten yang merupakan lokasi karantina sementara. Selain memiliki riwayat terpapar, para warga yang diisolasi tersebut adalah para pelajar dan perantau yang pulang kampung memasuki Ramadan tahun ini. Selama di karantina, para warga tersebut akan mendapatkan pengawasan medis dengan standar COVID dan tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan keluarga untuk sementara waktu. Untuk kontak erat dari yang 6 ini, mulai dari pagi ini sudah ada beberapa sudah masuk. Berapa orang? Sekitar berapa? Lebih kurang 60-an. 60. Yang di mana nih Pak? Yang di BLK sebelah barat. Di Kabupaten Lombok Tengah hingga saat ini terdapat 7 pasien positif, 3 orang masih berstatus pasien dalam pengawasan dan 95 lainnya berstatus orang dalam pemantauan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Untuk menjaga keberlangsungan iklim usaha kelompok industri kecil menengah di Nusa Tenggara Barat, terdata akan mendapatkan jaring pengaman sosial dari pemerintah daerah. Upaya tersebut digulirkan pemerintah karena sektor IKM juga menjadi bagian terdampak wabah COVID-19 yang harus mendapatkan perhatian. Banyaknya industri kecil menengah yang terdampak COVID menjadi perhatian serius pemerintah di daerah. Saat ini tak hanya akan memberikan jaring pengaman sosial kepada warga kurang mampu, Pemda juga tengah mengatur regulasi pemberian JPS bagi para IKM terdampak di seluruh kabupaten kota. Pemerintah daerah dalam hal ini akan menggulirkan bantuan JPS bagi 5.000 UKM terdampak wabah COVID-19 di 10 kabupaten kota. Bantuan tersebut nantinya akan berbentuk sembako serta bantuan modal dengan melibatkan pihak ketiga.
Nah, tenun semula juga kami pusing nih, gimana caranya? Siapa yang mau jual beli tenun? Ternyata pakai masker tenun bisa terbantu. Nah, Keta yang ini nih yang masih PR itu yang akan dibantu melalui JPS Gemilang. Tapi harus konfirmasi dengan desa. Hingga saat ini diketahui data jumlah IKM terdampak COVID-19 di NTB telah mencapai 3.000 lebih dan tersebar di 6 kabupaten kota di Pulau Lombok dan Sumbawa. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Hingga bulan April 2020, miliaran dana alokasi rumah korban gempa di Kabupaten Lombok Timur belum terbayarkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan belum lengkapnya persyaratan administrasi kependudukan hingga batas waktu tahun 2019 lalu. Hingga memasuki bulan April tahun ini, proses pembayaran dana stimulan ratusan rumah gempa di Kabupaten Lombok Timur belum terbayarkan oleh pemerintah pusat karena sejumlah kendala teknis. Berdasarkan data yang ada, saat ini sebanyak 545 rumah tahan gempa milik masyarakat di sejumlah wilayah belum terbayarkan dengan taksiran dana sekitar 8,9 miliar. Belum terbayarnya ratusan rumah gempa tersebut dikarenakan belum lengkapnya proses administrasi kependudukan pada tahun 2019 lalu, sehingga menyebabkan sistem pembayaran molor dari jadwal. Namun berdasarkan validasi yang dilakukan, pihak Pemda mengatakan hanya sebanyak 400 unit rumah gempa saja yang memenuhi standar untuk dibayarkan, sementara sisanya dinyatakan cacat administrasi. Yang belum dibayar sama sekali adalah sebenarnya ada 545 KK. Kenapa dia belum terbayar? Karena dia tidak lulus sekolah. Masyarakat kita kan hanya minta uangnya. Dia melupakan kewajibannya untuk mengeluarkan KK dan NIK yang lengkap. Itu permasalahannya. Berdasarkan data terakhir, saat ini progres pengerjaan rumah tahan gempa di Lombok Timur sudah mencapai 96%, meliputi rumah rusak berat 10.000 unit, rumah rusak ringan 1.157 unit, dan rusak sedang 472 unit. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Tim gugus penanganan COVID-19 Kabupaten Lombok Timur menggelar rapid test secara massal kepada ribuan orang yang memiliki riwayat kontak berinteraksi dengan pasien positif COVID klaster Goa. Dalam rangka mencegah penularan COVID di tengah masyarakat, tim gugus COVID Kabupaten Lombok Barat menggelar razia masker di sejumlah pasar tradisional yang ramai dikunjungi masyarakat. Hingga bulan April 2020, miliaran dana alokasi rumah korban gempa di Kabupaten Lombok Timur belum terbayarkan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka mencegah penularan COVID di tengah masyarakat, tim gugus COVID Kabupaten Lombok Barat menggelar razia masker di sejumlah pasar tradisional yang ramai dikunjungi masyarakat. Dalam razia tersebut, seluruh pedagang dan warga yang tidak mengenakan masker tidak diperkenankan masuk ke dalam pasar oleh petugas. Upaya memutus rantai penularan pandemi COVID terus dilakukan petugas, salah satunya dengan melakukan pengetatan pemakaian masker. Di Kabupaten Lombok Barat, tim gugus COVID menggelar razia di sejumlah pasar tradisional dengan menyasar warga yang lalai dan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di pasar. Dalam razia tersebut, petugas mengharuskan semua warga baik pedagang maupun warga yang hendak masuk pasar agar mengenakan masker sebagai upaya mengurangi resiko penularan COVID. Hal tersebut dilakukan tim gugus karena selama ini pasar tetap menjadi sentral pertemuan masyarakat dalam jumlah besar yang dikhawatirkan menjadi titik kerumunan yang beresiko menyebabkan COVID-19. Jadi kegiatan sosialisasi ini kita laksanakan terutama di daerah pasar. Kita lebih memfokuskan kegiatan sosialisasi di daerah pasar dalam rangka mencegah COVID-19, yaitu dengan membiasakan masyarakat untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat, dan mengatur jarak dalam berkomunikasi. Sebagai upaya memutus rantai penularan di tengah masyarakat, rencananya razia masker akan terus dilakukan petugas di sejumlah fasilitas umum masyarakat, menyusul masih tingginya angka warga terpapar COVID di Kabupaten Lombok Barat. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan.
Tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Lombok Utara membagikan ribuan masker kepada masyarakat dan pedagang pasar tradisional Tanjung. Selain membagikan masker, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di pasar dan fasilitas publik guna mengurangi resiko penyebaran COVID. Langkah tanggap penanganan dampak COVID-19 terus dilaksanakan secara kolektif di seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat. Di Kabupaten Lombok Utara, petugas membagikan ribuan masker kepada pedagang dan warga yang tengah berada di areal pasar tradisional Tanjung, sekaligus menggelar sosialisasi untuk mengenakan masker dan rutin mencuci tangan. Tak hanya itu, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di areal pasar dan juga fasilitas publik untuk mengurangi resiko penyebaran COVID. Selain mengajak warga untuk hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan, langkah tersebut juga menjadi upaya kolektif untuk menjaga kenyamanan masyarakat di musim pandemi. Tempat umum, jalan, tempat ibadah, kan gitu ya. Nah, kemudian kita sambil kita juga mensosialisasikan bagaimana kita mencegah supaya jangan virus ini terus berkembang ya, yaitu dengan memberikan penjelasan dan sekaligus memberikan juga masker. Nah, masker ini kita harap setiap mereka beraktivitas keluar rumah, begitu, mereka lebih-lebih nanti ke pasar ya, atau belanja ke toko, supaya mereka tetap mempergunakan masker sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan data terakhir di Kabupaten Lombok Utara, terdapat pasien positif 3 orang, pasien dalam pengawasan 6 orang, dan orang dalam pemantauan mencapai 161 orang. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan, melaporkan. Sejak mewabahnya COVID-19, permintaan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi oleh warga masyarakat di Kepolisian Resort Lombok Tengah menurun mencapai 90%. Meski angka permintaan SIM menurun, namun petugas tidak akan menutup pelayanan dan dilaksanakan dengan standar protokol COVID yang ditetapkan pemerintah. Tak hanya berdampak sosial, pandemi COVID juga berimbas pada menurunnya permintaan pelayanan surat izin mengemudi di daerah. Di Polres Lombok Tengah misalnya, sejak memasuki masa pandemi, jumlah warga yang mengurus SIM jauh berkurang hingga mencapai 90% dari hari normal. Jika biasanya jumlah warga mengurus SIM mencapai 60 hingga 100 orang per harinya, kini turun drastis mencapai 8 hingga 10 orang saja. Meski angka permintaan SIM menurun, namun petugas menegaskan tidak akan menutup pelayanan, namun tetap akan dibuka dengan standar protokol kesehatan dengan menyiapkan bilik sterilisasi dan aturan social distancing. Jadi untuk pelayanan tetap dibuka, walaupun pemohon sangat drastis menurun, tapi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi dari pintu masuk kita sudah ada bilik chamber. Bilik chamber itu bukan disinfektan tapi antiseptik yang kita gunakan cairannya. Sebagai upaya memerangi COVID, seluruh pemohon SIM diwajibkan untuk mencuci tangan, mengenakan masker, dan juga harus melalui protap pemeriksaan kesehatan agar tidak beresiko kepada petugas dan juga warga pemohon SIM lainnya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan, melaporkan. Puluhan jurnalis Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi NTB dan media online Indonesia Mataram membagikan ratusan paket sembako lengkap dengan alat pelindung diri untuk awak media dan warga masyarakat terdampak COVID. Aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian dan mengajak semua pihak untuk mematuhi standar protokol kesehatan saat bekerja di luar rumah. Langkah peduli dampak pandemi terus dilakukan sejumlah elemen masyarakat termasuk para jurnalis di daerah untuk bersatu memerangi COVID-19. Di Kota Mataram, komunitas jurnalis terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Nusa Tenggara Barat dan wartawan media online Kota Mataram berbagi sembako, APD dan vitamin kepada keluarga, sesama jurnalis dan masyarakat terdampak COVID. Proses pembagian sembako yang dikumpulkan secara swadaya bersama para donatur dilakukan dengan mengunjungi kantor media dan rumah warga, serta berkeliling mencari warga masyarakat kurang mampu seperti pemulung, tukang sampah, pedagang kaki lima, dan ojek online. Selain sebagai bentuk kepedulian meringankan beban warga menghadapi COVID, langkah tersebut juga dilakukan untuk mengajak semua pihak termasuk jurnalis untuk mematuhi standar protokol kesehatan saat bekerja di luar rumah. Hari ini teman-teman IJTI berinisiasi untuk membagikan
ratusan paket sembako, pertama kepada warga masyarakat terdampak yang tidak mampu, kemudian kepada para jurnalis. Bentuknya adalah sembako, kemudian paket APD seperti masker, kemudian vitamin, kemudian hand sanitizer. Aksi sosial yang digelar kedua organisasi jurnalis di NTB ini mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari warga dan para wartawan yang selama ini tetap bekerja menyampaikan informasi di tengah pandemi. Jurnalis ini sangat luar biasa karena sebagai jurnalis itu kan merupakan garda terdepan untuk memberikan informasi bagaimana perkembangan COVID-19 khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dan aksi teman-teman memberikan ada masker dan beberapa kebutuhan bahan pokok sembako. Selain sebagai motivasi para awak media untuk tetap memperhatikan standar protokol kesehatan peliputan di tengah pandemi, aksi sosial rencananya akan terus digelar untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak di masa tanggap darurat COVID saat ini. Dari Kota Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Tim gugus penanganan COVID-19 Kabupaten Lombok Timur menggelar rapid test secara massal kepada ribuan orang yang memiliki riwayat kontak berinteraksi dengan pasien positif COVID klaster Goa. Dalam rangka mencegah penularan COVID di tengah masyarakat, tim gugus COVID Kabupaten Lombok Barat menggelar razia masker di sejumlah pasar tradisional yang ramai dikunjungi masyarakat. Hingga bulan April 2020, miliaran dana alokasi rumah korban gempa di Kabupaten Lombok Timur belum terbayarkan oleh pemerintah pusat. Agar tetap bertahan di masa pandemi, sejumlah hotel di Kota Mataram menawarkan fasilitas mereka menjadi lokasi isolasi mandiri bagi warga dengan harga murah. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung upaya social distancing dan juga berupaya tetap eksis di tengah sepinya omset yang turun drastis. Langkah kreatif terus dilakukan para pelaku usaha perhotelan di Kota Mataram untuk bertahan di tengah pandemi. Di Kota Mataram misalnya, sebuah hotel yang berada di lokasi strategis menawarkan paket menginap isolasi mandiri bagi perorangan dan juga keluarga yang ingin menerapkan social distancing. Tak hanya menawarkan paket menikmati fasilitas yang memanjakan, untuk menarik minat warga, pengelola juga memberlakukan setengah harga dari tarif normal. Selain akan menjamu dengan tarif yang murah, pihak hotel juga mengedepankan protokol standar kesehatan COVID-19 untuk menjamin kenyamanan para tamu. Langkah tersebut dilakukan pihak hotel untuk bertahan di tengah pandemi dan turut membantu pemerintah dalam masa social distancing saat ini. Adanya pandemi COVID-19 ini kan semua hotel di Mataram lagi turun okupansinya Pak. Dari situlah kita mulai dengan tim marketing, saya membuat program isolasi mandiri. Langkah pihak hotel dan penginapan menyediakan kamar untuk isolasi mandiri bisa menjadi contoh kreativitas untuk tetap bertahan bagi para pengelola jasa penginapan yang usahanya terdampak pandemi COVID saat ini. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Langkah tanggap COVID terus dilakukan Kepolisian Resort Lombok Barat dengan membagikan sembako ke pedagang asongan dan warga tidak mampu di areal pelabuhan. Langkah tersebut dilakukan petugas untuk mengurangi beban masyarakat ekonomi lemah di tengah pandemi. Dalam rangka mengurangi beban masyarakat terdampak, puluhan tim gabungan gugus COVID Polres Lombok Barat menggelar bagi sembako ke sejumlah kalangan masyarakat ekonomi lemah. Salah satunya dilakukan di kawasan pelabuhan dengan menyasar para pedagang kaki lima dan juga para lansia yang tidak bisa lagi bekerja serabutan di areal pelabuhan karena dampak social distancing. Proses distribusi dilakukan dengan menyisir kawasan pelabuhan dan juga berkeliling ke sejumlah titik perkampungan yang kebanyakan warganya berprofesi sebagai buruh harian lepas di kawasan pelabuhan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian petugas atas kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini terdampak wabah corona. Terutama di wilayah pelabuhan, kami melihat ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat tertentu di wilayah pelabuhan ini yang cukup merasakan dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Ada masyarakat pedagang. Gimana perasaannya dapat sembako ini? Alhamdulillah bisa. Kalau penghasilan sendiri berapa Bu sekarang? 50.
Gerakan berbagi sembako untuk membantu warga masyarakat harus terus digalakkan sebagai kegiatan positif untuk mengurangi beban dan memotivasi masyarakat untuk tetap bertahan di tengah pandemi saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara warga melestarikan tradisi. Ratusan seniman di Pulau Sumbawa menggelar tarian lumpur yang mengkombinasikan 4 jenis tarian khas suku Samawa yang merupakan warisan budaya tradisi leluhur warga Pulau Sumbawa di masa lalu. Selain bagian dari rangkaian pelestarian tradisi khas kesenian Pulau Sumbawa, tarian massal di lahan berlumpur tersebut menjadi salah satu cara menjaga kearifan lokal agar tidak punah tergerus modernitas. Tarian lumpur yang digelar massal ratusan penari ini merupakan khas tradisi lokal Sumbawa yang tentunya Indonesia punya. Inilah tarian lumpur yang merupakan warisan leluhur warga Pulau Sumbawa yang dahulunya merupakan ungkapan sukacita warga masyarakat menjelang musim tanam padi atau pasca panen raya yang digelar warga masyarakat setempat. Tarian lumpur sendiri mengambil lokasi di areal persawahan yang telah siap ditanami dengan konsep mengkombinasikan sedikitnya 4 tarian khas lokal warisan leluhur warga masyarakat suku Samawa yang saat ini jarang dipentaskan. 4 tarian tersebut adalah tari Karapan Kerbau, tari Kolong, tari Benteng Barinas, dan tari Iring Kebo Lumpur Seni yang kemudian digabungkan menjadi tarian kolosal berkonsep modern masa kini oleh tak kurang dari 500 orang seniman tari asal Pulau Sumbawa dari berbagai usia mulai remaja hingga dewasa. Dinamakan tari lumpur karena para penari mementaskan tarian indah dengan diiringi oleh alat musik tradisional dan serunai di areal tanah berlumpur. Dan bukan di atas panggung seperti pentas tarian seperti kebanyakan. Tarian yang diredukasikan dari ragam tarian khas lokal warga masyarakat Sumbawa membawa pesan moral untuk menjaga kekompakan, silaturahmi, serta tali persaudaraan yang terekam jelas dalam pementasan tarian tradisional yang digelar massal tersebut. Atraksi tarian langka yang Indonesia punya ini mendapat antusiasme warga masyarakat dan juga apresiasi para pihak, termasuk pemerintah daerah, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang turut hadir dalam pentas tari yang diharapkan bisa menjadi salah satu agenda pariwisata ke depan. Memberikan apresiasi pada pemerintah pusat yang memastikan Festival Taliwang masuk kalender Hobi Band Nasional. Mudah-mudahan ini terus bisa kita pertahankan dan saya kira luar biasa bisa menghadirkan nanti visitor atau pengunjung yang bukan hanya berasal dari KSB Pulau Sumbawa tapi dari seluruh tempat di Indonesia bahkan dunia. Sekali lagi selamat buat KSB. Orang-orang KSB ini dibantu oleh Institut Surakarta sudah berhasil meletakkan fondasi gerakan-gerakan yang bisa nantinya akan menjadi karakter tari yang punya ciri khas. Tinggal nanti dipilah-pilah mana yang kira-kira yang menjadi tren KSB itu akan bisa dipilah dari gerakan tadi seperti gerakan yang bisa dipatenkan nanti. Ini kan kolosal yang sebenarnya. Jadi gerakan aslinya itu dia harus dimulai dari asli tempatnya. Lumpur, Pak? Ya, sehingga nanti kalau dia dipindahkan tempatnya ke aula, ke panggung, itu akan gerakan itu tidak akan berubah. Selain sebagai ajang untuk terus melestarikan tradisi kesenian daerah khas Sumbawa, pentas tari lumpur ratusan penari tersebut diharapkan mampu menggairahkan kreativitas para penari
dan juga menyedot perhatian para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Sumbawa ke depannya. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Berwisata di kawasan sisi selatan Lombok tak akan ada habisnya untuk Anda jelajahi. Salah satunya bernama Bukit Merese yang menawarkan sensasi pemandangan kawasan perbukitan alami dan eksotis di dalamnya. Seperti apa keindahannya? Berikut liputannya hanya di Indonesia Punya. Kali ini penjelajahan kita tertuju pada hamparan gugusan perbukitan indah dan alami bernama Bukit Merese yang terletak di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Kawasan spot wisata yang satu ini akan mengajak Anda untuk menjajal adrenalin, menanjak perbukitan, sekaligus menyaksikan eksotisme panorama alam perbukitan dengan view pantai dan pasir putih yang berkeliling menyelimuti kawasan tersebut. Dari atas ketinggian bukit ini, pengunjung bisa menikmati lekukan pantai Tanjung Aan yang dibaluti pasir putih serta keunikan panorama gradasi laut berwarna kebiruan yang menghampar bagaikan permadani. Hamparan birunya air laut dengan tebing bebatuan yang indah serta pasir putih yang menyatu alami menjadi panorama berbeda yang tidak bisa Anda temukan di destinasi lainnya. Selain eksotis dengan pemandangan yang menyegarkan, kawasan Bukit Merese juga menjadi spot favorit para wisatawan untuk bersuah foto berlatar eksotisme pantai selatan yang tentunya Indonesia punya. Ya, Bukit Merese ini ya sangat tempatnya sangat strategis dan wisatawan bisa melihat langsung pemandangan yang indah, bukit-bukit maupun laut lepas gitu. Kalau misalkan lagi banyak masalah atau lagi banyak beban, kita bisa refreshing ke sini, bisa menenangkan diri. Yang paling menarik itu Bukit Merese ini kan lumayan tinggi ya, tempatnya itu cukup menantang. Akan tetapi yang menarik di sini setelah kita sampai di atas, kita bisa lelah kita itu bisa terbayar dengan keindahan alam, keindahan bukit-bukit, terus keindahan laut lepas yang memanjakan mata gitu. View-nya bagus, saya suka banget ini. Saya pantainya bersih, indah, apalagi emang. Iya, pertama kali datang ke sini ya, pertama kali datang ke Lombok. Wow banget di sini, pemandangannya bagus banget. Baru pertama ya? Iya, baru pertama kali. Dari mana ya? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Dari Jogja. Pastinya saya recommended banget untuk khususnya Mandalika sini, view-nya bagus banget. Nah, bagi para wisatawan yang ingin menikmati sensasi berlibur menikmati pemandangan dari atas perbukitan, Bukit Merese bisa menjadi salah satu destinasi wisata alternatif yang harus Anda kunjungi bersama teman dan kolega Anda. Sekian dulu ya petualangan kita menjelajahi bumi Nusantara. Sampai jumpa di ekspedisi berikutnya hanya di Indonesia Punya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.